Ini parah nih. Tenang. Halo friend, kembali lagi di Amanda Channel. Nah, ini ada berita terbaru dari Coast Guard Malaysia ya. Udah pada ngumpul, ditunggu-tunggu, akhirnya nggak cecah ke air ya kan. Ya baik, gimana nih Pak Tomat? Jadi OPV KD Tun Fatimah ya, Tun Fatimah HPMM ya, untuk Coast Guard Malaysia itu dijadwalkan mulai meluncur dari Maret ya kan, Juni, kemudian dijadwalkan lagi 27 November kemarin. Nah, ini dibatalkan lagi. Udah dipersiapkan lah acaranya untuk peluncuran kapal dari Coast Guard Malaysia dan akhirnya terhenti, Bre. Belum siapnya. Ini udah bertahun-tahun loh. Mangkraknya juga ini kurang lebih lah 11-12 lah sama Mahari Jalila. Cuma kan mulai dari tahun kemarin mau diluncurkan gagal dan tanggal 27 November ini kembali gagal lagi ya. Jadi buat netizen Semenanjung, lo kalau masuk kolom komentar Mimin jangan ngina Indonesia lah. Ini OPV lo kayak gimana ini kayak gini ya kan. Jadi kegembiraan menyaksikan upacara penyerahan kapal patroli pantai pertama OPV 1 milik Badan Penegakan Maritim Malaysia (BMM) ya, yang kemarin dikabarkan terhenti karena belum ada perkembangan terkait hal tersebut. Sejak pekan lalu media juga sudah menunggu email atau surat undangan untuk menghadiri upacara penerimaan kapal bersejarah tersebut. Sayangnya tidak ada alias mundur ya. Memang Malaysia ini kalau membuat kapal bukan ahlinya ya. Jadi masa sekelas OPV aja nggak bisa ya kan. Padahal kalau di Indonesia pembuatan OPV itu galangan swasta aja udah mumpuni ya brandnya. Seperti itu. Jadi kesimpulannya, harapan agar OPV 1 APMM yang akan diserahkan pada 27 November tidak terwujud alias gagal ya. Sebelumnya tanggal penyerahan diumumkan sendiri oleh Dirjen APMM Laksamana Maritim Datuk Hamid Muhammad Amin saat berada di Kuching, Sarawak awal bulan ini. Dengan adanya penundaan terakhir ini berarti OPV 1 yang disebut-sebut bernama KM Tun Fatimah akan diserahkan pada tanggal lain ya. Molornya udah bertahun-tahun loh ini. Yang tahun ini aja mulai dari Maret mau diluncurkan, yang tahun 2023 loh. Terus kemudian Juni bilangnya mau diluncurkan ya kan. Kemudian tanggal 27 November ini 2 hari yang lalu mau diluncurkan, tapi gagal lagi ya. Gagal lagi karena mereka tidak solid. Ya kan. Mereka nggak solid. Kalau solid ya bisa harusnya ya kan. Hingga saat ini belum ada keterangan atau informasi resmi dari APMM maupun perusahaan konstruksinya The Heavy Engineering mengenai alasan penundaan tersebut ya. Mengunjungi halaman media sosial APMM dan Kementerian Dalam Negeri KDN belum ada kabar mengenai kapal ini. Pada 6 Januari lalu, Menteri Dalam Negeri Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail meminta agar proyek pembangunan 2 OPV tersebut dapat diselesaikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan, yakni Maret dan Oktober mendatang untuk kapal kedua. Namun dia tidak menutup kemungkinan adanya pergeseran waktu untuk menyelesaikan pembangunan kapal pertama. Meski demikian, Saifuddin menyampaikan kepada pemerintah agar tanggal serah terima tersebut tidak diubah. Sayangnya tanggal tersebut diundur karena meriam utama kapal belum diterima dari Turki katanya, sehingga OPV tersebut rencananya akan diserahkan pada 24 Juli setelah lolos uji laut ya. Yang versi pertamanya masuk laut sampai miring-miring kayak gitu ya, Bre. Gak tau lah kayak gimana. Pokoknya carut marut lah, hancur ya. Karena gagal diserahkan pada bulan Maret, KM Tun Fatimah tidak bisa dibawa mengikuti pameran Dirgantara dan Maritim di Langkawi pada Mei lalu. APMM telah menetapkan OPV 1 untuk ditempatkan di Sarawak sebagai upaya meningkatkan penegakan kendali perairan negara tersebut, khususnya di wilayah Kalimantan ya. Sebaliknya, sesuai kontrak awal yang ditandatangani pada 2017 ya, OPV 1 harusnya selesai pada tahun 2020 ya. Ya kan, dari tahun 2017 ya. OPV 1 seharusnya selesai pada tahun 2020, yang berarti penyerahannya sudah terlambat 3 tahun. Hingga saat ini belum diketahui juga sejauh mana perkembangan pembangunan OPV 2, OPV 3. Hal ini pun menimbulkan keraguan. September lalu OPV 1 menjalani pengujian di laut untuk memastikan sistem dan kemampuan kapal sesuai dengan standar yang ditetapkan.
Tahap pengujian ini dilakukan oleh perusahaan konstruksi The Heavy Engineering bersama petugas dan kru APMM, termasuk pengujian terhadap sistem senjata utama kapal yaitu meriam Aselsan Smash 30 mm ya, buatan Turki, serta senapan mesin yang dipasang di sisi kiri dan kanan kapal. Jadi usut punya usut untuk pembuatan kapal OPV 123 ini dijadwalkan mulai tahun 2017 ya. Jadi sampai tahun 2000 yang dijadwalkan meluncur tahun 2020 dan ini mau 2024, ini mau menginjak 4 tahun ya. 4 tahun gagal meluncur ke laut. Memang habitat kapal buatan Malaysia itu lebih cocoknya di daratan terus. Mungkin alergi sama air kali ya. Alergi sama air ya kan. Masa membuat kapal aja nggak jadi-jadi ya kan. Kapal kan mudah ya, kecuali kapal selam itu namanya sulit ya. Kalau kapal itu nelayan aja bisa buat kapal meskipun notok-notok ya gitu. Nah, itu tadi pembahasan admin ya, Bren. Ini masyarakat di prank ya kan, wartawan dan masyarakat di prank karena dijadwalkan meluncurkan kapal OPV-nya pada tanggal 27 kemarin ternyata gagal total. Nah, kira-kira bagaimana menurut kalian terkait berita ini? Silahkan baku hantam di kolom komentar. Bisikan pada dirinya, mengapa tiada berita yang aku terima. Malam, katakan pada dirinya, masih adakah cintanya kepada diriku. Seperti yang dulu pernah terucap dari bibirnya, cintanya hanyalah untukmu. Terombang ambing berita penguasa punya cerita. Jika pun jangan akan banyak alasan, kita bosan akan cerita.